Saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa mempersatukan kami dan yang ingin kami senantiasa bersatu, saling mengutamakan satu dengan yang lain dalam Kristus, dan yang mampu mengosongkan dirinya dengan mengisi kasih Kristus dalam kehidupan kami, agar sungguh-sungguh Allah dalam nama Yesus yang kami utamakan dalam hidup kami ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, selamat ketemu kembali. Yang berbahagia secara khusus yang merasakan hari ini, hari yang penuh berkat. Tentunya biasanya bagi orang yang berulang tahun misalnya, selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Yang kurang sehat, kiranya Tuhan memberkati obat, perawatan, dan semuanya supaya sehat. Firman Tuhan buat kita dari Filipi 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Ini merupakan gambaran nasihat supaya umat yang ada di Filipi selalu hidup mengacu mencari kesatuan, mencari persatuan. Ternyata dikatakan Paulus, sempurnakanlah sukacitaku melihat kamu, dengan hendaknya lah kamu, dikatakan oleh firman Tuhan, yang pertama harus sehati sepikir. Bisa sehati orang tapi nggak sepikiran, atau sebaliknya bisa sepikiran tapi di hatinya ada pemberontakan dan saling memusuhi. Hendaknya lah kamu harus menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri. Itu artinya apa? Lebih baik kita melayani orang, membuat orang senang, daripada mencari kesenangan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, baru ayat yang terakhir, bagian terakhir kalau dilanjutkan, ayat 5 sampai ayat yang ke-11, lazimnya disebut kenosis, pengosongan diri. Mengosongkan diri, membuang faktor kemanusiaan kita, keinginan daging kita, dan memasukkan cinta kasih Allah dalam nama Yesus. Mengambil dan membuang semua atribut diri kita dan mengisi Yesus yang mau melayani itu. Karena Allah melakukan hal seperti itu. Allah dalam nama Yesus menghindari keilahiannya, tapi dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia memaknai kehambaan itu melayani. Baru tercapai satu kesatuan hati, satu pikiran. Baru bisa mengutamakan orang lain dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mengapa demikian? Firman Tuhan sampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi terkenal dibangun, diinisiasi oleh orang-orang pertama yang percaya kepada Yesus. Ada 3 orang, diantaranya 2 perempuan. Yang pertama namanya Lydia, dan dia adalah orang yang berasal dari orang yang berasal dari Yahudi, dia orang Yahudi. Kerjanya menjual kain. Dan yang kedua adalah hamba perempuan yang memiliki keahlian menenun. Dia berbalik kepada Kristus, percaya kepada Yesus, dia juga perempuan. Dan yang ketiga adalah kepala penjara. Nah, ternyata memang dalam perkembangan berikut bahwasanya perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan keluarga bangsawan menjadi ambil andil untuk pengembangan dan perjalanan jemaat di sana, dan bagus sekali. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, ternyata perempuan juga lah yang kurang membuat
baik kontinuitas pelayanan di situ. Karena ada dua perempuan yang selalu bercokol, menimbulkan percekcokan, yakni Oidia dan Sintike. Kiranya saudara yang kekasih menjadi orang yang dipakai Tuhan dan membuka hati pikiran sebagai alat Tuhan untuk merajut kebaikan. Jangan menjadi orang yang merusak kebaikan lagi kalau sudah merajut kebaikan, seperti perempuan yang ada di Filipi. Mereka orang bangsawan, perempuan-perempuan yang merajut kebaikan pembangunan dari jemaat Filipi hingga sungguh-sungguh diapresiasi oleh Paulus. Tapi belakangan perempuan yang dua juga yang membuat jemaat itu goncang dan kurang baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kekasih, supaya jangan ada penonjolan. Carilah keutamaan teman yang lain dalam Kristus dan kosongkan diri sendiri, dan masukkan cinta kasih Tuhan yang membangun kesejahteraan, yang membangun cinta kasih kebersamaan di tengah-tengah umat, supaya bisa berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Biarlah Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus lewat Roh Kudus-Nya memberkati orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, terkhusus di tengah-tengah persekutuan yang resmi dalam nama Kristus Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa yang memberkati orang yang mau untuk membuka diri, mengosongkan diri, lalu memasukkan misi Allah, yang mau mempromosikan, mempertahankan, melayankan, menghidupi damai sejahtera demi untuk membangun kebersamaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.